Ketidakhadiran Raffi Ahmad di sidang pra-peradilan kemarin memancing reaksi keras dari keluarga, tim kuasa hukum, juga para penggemarnya. Majelis Hakim pun berharap kiranya pihak BNN bisa mendatangkan Raffi di persidangan ketiga yang rencananya akan digelar hari ini. Akankah BNN memenuhi permintaan Majelis Hakim? Kehadirannya, iya. Kalau mengenai kehadiran Raffi sesuai dengan perencanaan kita tunggu saja besok ya. Apakah memang Raffi dapat dihadirkan atau tidak? Seseorang yang lagi dalam rehab, ya namanya rehab tadi itu primer, itu memang sementara tidak diperbolehkan keluar dari Lido, ya kan? Jadi kami katakanlah memang selalu menolak. Ya apabila nanti katakanlah memang hakim terus berkeras untuk menghadirkan Raffi, kami akan katakan para hakim, mari kita sama-sama. Kami akan mengantarkan hakim untuk sama-sama ke Lido sana melihat kondisinya dia. Kedua, perintah pengadilan hadirkan Raffi 2 kali tidak diikuti. Silahkan menilai sendiri. Oke. Ada banyak alasan yang mendasari BNN tidak juga membawa Raffi untuk bisa segera turun gunung. Kabarnya, alasan keselamatan menjadi acuan mengapa Raffi tidak juga nampak di sidang pra-peradilan yang kedua kemarin. Selain itu, kondisi Raffi yang tengah menjalani rehabilitasi dengan segudang kegiatan dianggap juga menjadi alasan tidak bisanya Raffi dihadirkan dalam persidangan. Namun bagi tim kuasa hukum Raffi, hal itu dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan BNN pada pengadilan. Pihak termohon BNN tidak taat pada perintah pengadilan. Kalau dia beralasan untuk keselamatan Raffi tidak dijamin, menurut saya itu melecehkan institusi kepolisian. Kepolisian menjamin keselamatan setiap warga negaranya. Kalau nanti dikhawatirkan keselamatannya, dikawal, dibawa kemari. Udah pernah nggak ada permintaan pengawalan terhadap pihak kepolisian? Itu kan menjadi pertanyaan panjang. Undang-undang yang mengatur bahwa seseorang dalam rehab primer, ya itu memang tidak diperkenalkan meninggalkan area atau tempat jadi rehabilitasi. Itu yang menjadi acuan. Karena dia kan mengikuti program tiap hari, ya kan? Ada program kesehatannya, ada program sosialnya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana orang katakan dalam keadaan disekolahkan mau disuruh bolos, ya nggak bisa seperti itu. Tetap berpatokan atau kita tetap katakanlah kita tetap berkeras sesuai sama dasar hukum yang ada. Sejak menjadi penghuni pusat rehabilitasi di Lido Sukabumi, Jawa Barat, kabarnya Raffi mengikuti semua program yang diberikan. Terbatasnya orang yang bisa mengunjunginya hanya pihak keluarga, sangat lumrah jika banyak orang yang bertanya bagaimana dan seperti apa Raffi pasca menjalani proses rehabilitasi itu. Mengingat rumitnya prosedur untuk masuk ke sana, membuat tak semua orang bisa berkesempatan masuk ke pusat rehabilitasi BNN. Pengamat musik Benz Leo adalah salah satu orang yang beruntung bisa menemui Raffi di pusat rehabilitasi itu. Dari rekaman pertemuan Benz Leo dengan Raffi terlihat wajah Raffi yang dipenuhi bulu serta rambut yang sedikit gondrong. Dari pertemuannya dengan Raffi beberapa waktu lalu itu, Benz sempat mendengar curahan hati Raffi yang ingin membukukan perjalanan hidupnya. Oh, sehat banget. Nih, sehat banget nih. Saya kira yang dia curhat sebetulnya adalah dia adalah orang yang menggunakan makanan-makanan yang sehat gitu ya. Sampai di sana kan sebetulnya harus sesuai dengan makanan di sana. Itu yang sebetulnya dia menjadi kurang nyaman di dia. Di luar itu sebetulnya dia biasa-biasa saja. Hanya satu yang dia pengen adalah dia pengen bikin buku tentang kehidupan dia dan itulah yang meminta saya ikut membantu nanti andai kata suatu saat dia sudah memerlukan untuk pembuatan buku itu. Sidang pra-peradilan ini rencananya akan membutuhkan waktu 1 minggu saja. Singkatnya waktu proses ini, mau tidak mau membuat para pemohon juga termohon serta majelis hakim harus bisa menyelesaikan semua prosedur yang berkaitan dengan perkara ini. Akankah sidang pra-peradilan ini akan menghasilkan putusan yang bermuara pada sebuah keadilan? Sidang kemarin, kalau kemarin kan pembacaan permohonan atau gugatan pra-peradilannya dan dilanjutkan dengan jawaban dari termohon pra-peradilan. Itu bedanya. Nah, ini kelanjutan dalam proses jawab-menjawab. Kita lanjutkan hari ini menerima replik. Nanti sidang berikutnya duplik dan dilanjutkan dengan pembuktian.
alat-alat bukti. Karena apa? Karena perlu kita ketahui sidang pra-peradilan ini sangat spesifik, harus selesai dalam waktu 7 hari. Sehingga dengan demikian hakim harus pintar-pintar mengatur waktu, mengalokasikan waktu, sehingga putusan itu dapat diucapkan di dalam selambat-lambatnya 7 hari. Proses pra-peradilan ya, tidak ada, itu bukan kewenangan pra-peradilan untuk menilai ini barang ini narkoba apa bukan narkoba apa. Ya, ini sidang menjadi panjang karena pihak termohon BNN tidak taat pada perintah pengadilan. Tidak hanya proses pra-peradilan yang cukup memakan waktu lama, namun juga pertemuan pihak Raffi dengan Komisi 3 DPR yang 2 hari lalu dilakukan oleh Ami Kanita dan Hotma Sitompul mengenai banyaknya kejanggalan dalam kasus Raffi juga akan terus bergulir lantaran DPR rencananya hari ini akan bertemu dengan pihak BNN. Namun baik pihak Hotma dan BNN pun, keduanya akan tetap menyerahkan semua pada proses hukum. Ini bukan soal menang atau tidak, ini soal ditegakkannya hukum. Saya kasihan sama Raffi, tetapi apapun mesti ada yang bertanggung jawab dalam hal ini. Proses hukum harus dijalani dan seseorang yang bersalah harus dihukum sesuai dan setimpal dengan perbuatannya. Kita tunggu nanti proses selanjutnya. Saya pikir begitu. Pemirsa Was-Was, tetaplah di saluran kesayangan ini, karena sesaat lagi berita mengenai beredarnya salinan pembicaraan antara wanita yang diduga berinisial Y dengan seorang pria berinisial T akan menjadi sajian selanjutnya. Jadi tetap saksikan Was-Was.